Shalom, kembali lagi kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati keluarga besar Rema. Nah, kali ini saudara-saudara kita sudah berada pada Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Dan saya berharap terus bahwa saudara-saudara membaca setiap pasal yang kita renungkan bersama-sama keseluruhan agar saudara dapat melihat rangkaian Alkitab dengan baik. Melihat hati Bapa kita, hati Allah, rencananya atas bumi, atas manusia, dan atas keluarga saudara, dan atas kehidupan pribadimu. Bahwa betapa Allah punya rancangan yang sangat baik. Rancangan yang begitu indah atas kehidupan ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa, Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi kami adalah roh hikmat dan wahyu. Memberkati umat-Mu, anak-anak-Mu, dan orang-orang yang membuka hati untuk dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar. Demi nama Yesus. Amin. Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Sekarang kita tahu bahwa Gideon telah memimpin peperangan dalam pasal-pasal sebelumnya dan berhasil mengalahkan saudara tentara besar dari Midian yang selama ini saudara-saudara telah menindas bangsa Israel. Nah, setelah mengalami kemenangan-kemenangan dalam perang saudara-saudara, lalu datanglah dikatakan dalam pasal yang ke-8 ini orang-orang Efraim, karena kita tahu bahwa tidak semua suku diajak berperang. Tuhanlah yang memilih suku dan memilih orang-orang tertentu yang ingin Dia pakai untuk maju dalam peperangan itu. Dengan maksud supaya mereka tidak membanggakan diri bahwa itu hasil mereka, tetapi itu adalah hasil bahwa semata-mata peperangan Tuhan yang melakukan dan mengerjakannya. Lalu datanglah orang-orang Efraim ini berkata kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawab Gideon kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini? Jika dibanding dengan kamu, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Allah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Nah, setelah berkata demikian, redahlah marah mereka terhadap dia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita melihat perjuangan daripada Gideon bersama dengan 300 tentara yang dipilih oleh Tuhan untuk maju bersama dengan dia, saudara-saudara. Namun kemudian kita membaca bahwa suku Efraim juga kemudian setelah mendengar peperangan itu dan apa yang Tuhan buat terhadap musuh, maka mereka juga maju dan berhasil menangkap raja Midian, yaitu Oreb dan Zeeb. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka protes, tapi perkataan yang baik daripada Gideon meredakan amarah mereka. Karena itu saudara-saudara, dari pelajaran-pelajaran ini kita melihat bahwa satu, kita perlu mengakui bahwa keberhasilan dalam hidup ini itu karena rencana Tuhan semata-mata. Nah, yang kedua saudara-saudara, bahwa penting saudara-saudara perkataan yang baik yang membawa kedamaian dan bukan yang mengolok-olok orang lain. Amsal 10 ayat 8b berkata, "Siapa bodoh bicaranya akan jatuh." Nah, di dalam pasal 10 ayat 10b juga demikian. Nah, pasal 10 ayat 18 pun dalam Amsal dikatakan, "Siapa mengumpat adalah orang bebal." Jadi saudara-saudara, bodoh kemudian meningkat lebih tinggi lagi dari bodoh itu adalah bebal, saudara-saudara. Ini sudah lebih bodoh dari yang bodoh. Itu orang yang mengumpat, saudara-saudara, yang suka bodoh bicaranya, asal mengeluarkan perkataan amarahnya.
Ya, bodohlah orang yang marah seketika itu juga ketika ada sesuatu di depannya. Nah, karena itu saudara-saudara, perkataan yang baik itu seperti emas, apel di atas pinggan emas yang diberikan kepada raja. Wow, pasti raja akan senang, akan menerima dan akan memuliakan orang yang memberikan itu, saudara-saudara. Karena itu gunakan perkataan yang baik dalam hidup kalau engkau ingin menuai hal yang baik dari hidupmu pula. Nah, akhirnya saudara-saudara, bahwa raja-raja Midian dikalahkan. Dan raja-raja Midian ini, saudara-saudara, yang kemudian ditumpas oleh bangsa Israel di masa Gideon. Nah, tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kesalahan yang dibuat oleh Gideon pada hari-hari akhir pemerintahannya, saudara-saudara, akhir kepemimpinannya dalam memimpin bangsa Israel ini, saudara, bahwa Gideon melakukan hal yang tidak baik. Dia membuat baju efod. Di sini kita membaca, saudara-saudara, ayat yang ke-27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, Gideon juga mempunyai banyak anak karena dia banyak istri dan juga gundik-gundik, saudara-saudara. Di sini kalau baca selanjutnya. Dan kemudian Gideon bin Yoas itu mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memulai sesuatu di dalam roh, lalu kemudian mengakhirinya di dalam daging. Inilah hal yang banyak sering kali terjadi. Kita, saudara-saudara, lebih kepada membangun sebuah monumen daripada, saudara-saudara, kegerakan-kegerakan. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga, saudara-saudara, orang-orang semuanya itu kemudian mengacu kepada kepahlawanan-kepahlawanan itu. Dan akhirnya ketika para pahlawan itu sudah tidak ada, maka orang-orang, saudara-saudara, merasa kehilangan dan mulai mereka menyembah kepada hal yang lain. Tidak lagi berada pada kasih mereka yang mula-mula. Seringkali juga, saudara-saudara, seperti yang dilakukan oleh Gideon, yaitu dia membuat baju dari efod. Sepertinya itu memang hal yang rohani, yang baik. Tetapi kemudian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu menjerat dia sendiri dan menjerat kemudian bangsa Israel untuk menyembah kepada barang itu, saudara. Nah, karena itu penting kita berhati-hati di dalam kekristenan ini. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena seringkali, saudara-saudara, itu ada orang-orang yang kalau kita salah, saudara, menempatkan simbol-simbol Kristiani yang ada ini, saudara, ada barang-barang tertentu dalam kehidupan kekristenan itu. Kalau itu salah menempatkan posisi, maka banyak orang-orang, saudara-saudara, yang bukan beriman kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Tetapi kalau tanpa barang-barang tertentu, misalnya mendoakan orang tanpa minyak atau anggur atau air atau apa saja, media-media itu, saudara, banyak orang Kristen yang menjadi terjerat. Bahwa ada orang, saudara-saudara, yang kalau tanpa barang-barang itu merasa tidak afdol doa seseorang itu. Saya pernah, saudara-saudara, mau mendoakan seseorang yang matanya sudah hampir buta. Ya. Lalu kemudian oleh karena dia begitu yakin dengan sebuah barang, saudara-saudara, yang yang media-media Kristiani,
yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan kepadanya, dia tidak mau melepaskan. Dia meneteskannya pada matanya, minyak itu, dan semakin matanya itu kabur. Tetapi dia bertahan. Saya katakan ya, kalau ibu tidak lepaskan, saya tidak bisa doakan. Karena ini bukan memperbaiki, merusak. Matanya sudah semakin kabur, tetapi dia merasa perkataan orang yang memberikan itu tidak boleh melepaskan itu, bahwa itu satu-satunya jalan bagi dia. Dan ya, itu berakhir tragis, saudara-saudara. Sayang sekali, bukan? Ada orang yang menggunakan salah, yang kemudian menyembah saudara-saudara kepada barang itu. Bahkan ada orang yang salah menggunakan barang-barang itu, saudara. Ada orang-orang yang masa saluran air di dalam rumahnya mampet, disiram dengan anggur perjamuan, disiram dengan minyak. Tidak terjadi apa-apa. Karena tidak ada kebenaran dalam Alkitab dengan semua itu, saudara. Bahkan hal-hal yang lain. Ya. Di depan mata saya seorang bapak yang sudah pakai selang, saudara, di sebuah ruangan di rumah sakit. Lalu datang saudaranya yang membawa anggur dan roti perjamuan. Lalu kemudian dalam keadaan terhengap-hengap, dia berkata bahwa ini satu-satunya jalan untuk dia mengalami kesembuhan. Lalu dia paksakan, dia masukkan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi setelah itu? Putus nyawanya. Karena kan tidak boleh sembarangan memasukkan, apalagi anggur. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ini yang penting, yang perlu kita mengerti kebenarannya dan berhati-hati dalam membangun sesuatu image di dalam pelayanan. Karena bisa membawa orang menjadi lebih baik, tetapi yang kita temukan juga membawa iman umat menjadi salah mengerti dalam berbagai macam hal. Ya, tidak salah menggunakan barang-barang itu semua, saudara. Tetapi yang terjadi di lapangan yang kita temukan dalam sepanjang pelayanan bertahun-tahun, saudara, bahwa itu menjadi seperti berhala efod bagi orang Israel. Yang kalau tanpa barang itu sepertinya doa tidak afdol, doa tidak sah, doa tidak berkuasa, tidak ada kesembuhan terjadi kalau belum ditaruh minyak itu, atau meminumkan anggur dan roti atau air, atau hal apa saja yang dibangun, image yang dibangun di dalam pelayanan-pelayanan, saudara-saudara. Karena itu, saudara, kita perlu berhati-hati. Ya, dalam semua itu sama seperti jemaat yang ada di Galatia, saudara-saudara. Nah, jemaat Galatia, Rasul Paulus berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Berita tentang Kristus, kematian, kebangkitan, kuasa kematian, kuasa kebangkitan, kenaikannya ke surga dan Roh Kudusnya yang diberikan itu sudah jelas." Itulah inti kehidupan orang percaya, saudara-saudara. Dan itulah kuasa yang sesungguhnya dalam kehidupan orang percaya. Nah, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, kata Rasul Paulus. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Saudara-saudara yang saya kasihi, banyak yang membangun pelayanan ini, saudara, seperti ini. Karena itu perlu kita berhati-hati dalam membangun pelayanan. Jangan sampai ketika kita sudah meninggalkannya, yang tertinggal pada orang-orang itu adalah efod yang kemudian mereka sembah. Seperti bangsa Israel di bawah kepemimpinan daripada Gideon, yang membawa mereka kepada penyembahan kepada berhala atau barang-barang yang lain. Saudara-saudara, seolah-olah kadang-kadang kelihatan rohani, tetapi telah menyimpangkan iman yang sesungguhnya. Kita kembali, saudara-saudara, kepada yang bukan roh, yang sesungguhnya, bahwa kuasa, bahwa Allah tidak berada dimanapun, tidak berada di dalam benda-benda mati. Bahkan di dalam perjanjian lama sendiri, dalam kitab Yesaya, Tuhan telah berkata bahwa Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada benda-benda mati, tetapi Allah memberi kemuliaannya kepada kita. Kepada kita lah Tuhan menaruh roh di dalam kita, menaruh dirinya dalam kita, dan dialah kuasa kehidupan itu yang sesungguhnya.
Karena itu saudara-saudara, mari kita hidup kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula di dalam roh, tidak di dalam benda-benda mati. Tetapi saudara-saudara, saya bukan menentang itu semua, tetapi penggunaan-penggunaan yang tidak dalam pengertian yang benar sesungguhnya akan kuasa dalam Kristus Yesus itulah yang sering kali menjadi jerat-jerat bagi umat-umat yang percaya. Karena itu, belajarlah dengan baik saudara-saudara akan kebenaran Alkitab. Orang-orang di Galatia kembali kepada tata cara hukum Taurat, saudara-saudara. Padahal mereka telah mengenal Injil kasih karunia, Injil yang sesungguhnya, yang telah menyelamatkan mereka, merampas mereka dari dosa, dan membuat hidup mereka untuk tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak berada di bawah kuasa maut, tetapi sebagai pemenang di dalam Kristus Yesus, yang melayani Kristus di bawah kuasa Roh Kudus, Roh Kristus. Roh itu saudara-saudara yang bekerja. Sama seperti yang kita lihat Gideon. Di awal dia selalu bertanya kepada Tuhan, tapi di akhir hidupnya saudara, dia membangun monumennya sendiri, dan itu yang disembah oleh orang. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, umat Tuhan, coba cek hari-hari ini, kita menyembah kepada monumen atau kita menyembah kepada Allah yang adalah roh. Allah dikatakan, Yesus Kristus berkata bahwa saatnya telah tiba umat Tuhan menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kita tidak dibatasi oleh barang, oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat saudara-saudara. Roh di dalam kita jauh lebih besar. Dimanapun kita berada, kita menyembah Allah. Kita dapat melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tanpa benda-benda mati itu semua saudara, maka tetap keselamatan adalah bagian milik kita. Dan ada kuasa di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan. Adalah dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-11 bahwa hidup yang berkuasa. Hidup yang Tuhan taruh dalam kita. Hidup yang berkuasa. Karena itu saudara yang saya kasihi, mari kita semakin tekun di dalam membaca firman Allah. Mari saudara-saudara semakin kita meneliti dengan baik saudara dan melihat. Dan merindukan seperti Rasul Paulus selalu. Yang ku kehendaki ialah kuasa di dalam kematian dan kebangkitannya saudara-saudara. Ada kuasa di dalam kematian kita terhadap dosa itu, dan kebangkitan melalui hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Di dalam kita, kita adalah bait Tuhan, kita adalah rumah Tuhan, roh Tuhan dalam kita. Di dalam saudara-saudara lah, kalau engkau kenal dan sadar sungguh-sungguh siapa dirimu di hadapan Allah. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan dan melalui diri saudara-saudara. Kiranya kebenaran ini selalu memberkati kita saudara, dan membawa kita untuk semakin giat dan mengasihi firman Allah. Karena di dalam firman Tuhan kita menemukan saudara-saudara akan keberadaan Allah yang sesungguhnya yang dahsyat, yang telah turun dan diam dalam kita, yaitu Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkaulah yang memberikan kehidupan dan hidup di dalam setiap umat yang percaya. Kamilah bait-Mu, kamilah bait kuasa, kamilah bait puji-pujian, kamilah bait-Mu ya Tuhan, yang dimana di dalam ada kuasa yang menyembuhkan, yang membebaskan, memulihkan, merestorasi hidup seseorang melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan. Terpuji Engkau, Kau pakai setiap umat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus, biarlah kami ya Tuhan senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Hanya Tuhan menyertai saudara-saudara semua untuk terus hidup belajar firman Allah, dipimpin di dalam kuasa Roh Allah yang hidup itu. Haleluya. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.